Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Udah lama kan ya Ngopi Seru kagak tampil lagi karena banyak hal yang lagi saya kerjain. Jadi sorry sahabat seruput, beberapa bulan ini saya hiatus nggak pernah muncul. Tapi kayaknya takdir harus mempertemukan saya kembali dengan salah satu bintang tamu saya. Bintang tamu pertama saya di acara Ngopi Seru. Dan kita akan banyak belajar dari beliau tentang berbagai hal. Siapa dia? Mr. Joger. Good morning, selamat pagi. Selamat pagi Mr. Joger. Apa kabar Mr. Joger? Lebih baik. Udah lama nggak? Ingat nggak? 5 tahun lalu. Bukannya ingat. Harus ingat ya? Iya. Ya, beliau 5 tahun lalu sahabat seruput adalah tamu pertama saya. Ya kan? Yang muncul di tahun baru tanggal 2 ya Mr. Joger ya? Tanggal 1. Tanggal 1. 1 Januari ya saya dapat kabar pada saat malam tahun baru, Mr. Joger oke ACC untuk jadi bintang tamu pertama kita. Dan itu kan saya ingat tuh, seru banget posisinya. Tapi hari itu kita belum ada ritual tos ngopinya Mr. Joger. Oh. Masih di ruangan pribadinya Mr. Joger. Ada tuh, ada kopinya sudah. Iya. Tapi sekarang beneran di coffee shopnya Mr. Joger. Oh, iya. Ketokone ya? Kekon. Kekon. Kita tos ngopi dulu Mr. Joger. Mari. Kangen loh saya ngangkat Kok kopi. pegangnya gini? Oh iya. Bukan ininya. Harusnya gini ya. Kebiasaan Mr. Joger. Oke, mari kita aduk dulu. Kita tos ngopi dulu Mr. Joger. Mari, Ini ritualnya Mr. Joger. Nah, sahabat seruput ngopi dulu ya. Mr. Joger. Kalau ketemu sama Mr. Joger tuh selalu untuk saya pribadi banyak hal yang saya dapat belajar. Tapi kali ini saya mau belajar hal yang berbeda. Sama ini kan saya tuh kagum bagaimana Mr. Joger dengan kreativitasnya, dengan timnya ya kan, menciptakan produk lewat yang namanya pabrik kata-kata. Itu booming banget. Dan tidak dimakan oleh waktu. Segala hal berubah. Tapi orang tetap mau datang ke sini, orang tetap mau nyari belanja sampai ngantri di luar. Di tempat Mr. Joger menjalankan bisnis. Di dalam juga ngantri. Di dalam juga ngantri. Tapi saya nggak mau belajar tentang itu. Iya, karena itu udah sesuatu yang semua orang mungkin kalau ketemu Mr. Joger dalam acara seminar Mr. Joger pasti nanyanya hal seputar itu. Saya itu ya. Tapi ada hal menarik lain. Mr. Joger kan dengan usaha Mr. Joger tuh kalau saya mau ngomong salah satu orang jenius dalam menciptakan uang. Dan semua orang pingin banget bisa meng-create money. Make money itu semua orang pingin. Tapi kayak pada saat titik tertentu orang itu sudah memiliki uang atau level strata sosialnya kita bisa bilang kaya, mereka berusaha untuk menjadi lebih kaya. Lebih kaya dan lebih kaya. Salah satu jalan yang mereka lakukan adalah berinvestasi. Sebetulnya cuma orang miskin yang tidak mau lebih miskin, ya nah. Oke, Iya. Orang kaya pasti Pingin lebih kaya. Orang baik kepingin lebih baik. Nah, kalau orang kaya mau pingin lebih kaya, ya kan? Salah satu jalan yang mereka lakukan adalah investasi. Pasti Mr. Joger kan juga adalah salah satu orang yang berusaha untuk berinvestasi. Walaupun tadi tidak dibilang pingin nambah kaya. Apa sih yang mendasari seorang Mr. Joger pada saat dia memilih investasi? Oke, saya mau beli tanah, saya mau beli emas, saya mau naruh uang di mana? Apa sih yang mendorong hal tersebut? Sebetulnya kan akar dari sifat manusia itu adalah serakah. Oke. Ya, tidak ada manusia tidak serakah. Akar sifat dari setiap manusia itu serakah, oke? Ya. Sebab kalau tidak serakah, kita tidak mungkin tetap hidup. Oke. Ya, jadi contohnya kita tuh kenapa kok bernafas tuh kok terus-terusan bernafas? Ya biar hidup. Karena serakah. Kalau tidak serakah cukup bernafas 1 kali dong. Iya, mati tapi kan tetap. Nah makanya kan untuk tetap hidup Butuh kita jadi orang serakah. harus serakah. Bahkan saya belakangan tuh bikin rumus. Sebetulnya perekonomian atau peradaban manusia ini ditumbuh kembangkan oleh orang-orang serakah. Oke. Tapi dihancurkan, dileburkan ya, oleh orang-orang terlalu serakah. Oke. Tetapi
juga dibiarkan melempem oleh orang-orang yang terlalu tidak serakah. Tuh. Jadi yang penting kita lewatin itu, kalau mau hidup wajar-wajar, bersikaplah wajar-wajar, ya enggak? Kalau ngomong bersikap wajar kan berarti kan juga tetap serakah dong. Bagaimana? Kan orang yang bersikap wajar pun kalau dia mau bertumbuh menjadi lebih baik, dia kan tetap harus punya sifat serakah. Iya, kalau enggak serakah kan enggak tambah lebih baik. Nah, ingat ya, kalau materinya bersama Mr. Joger, teman-teman harus nonton, telaah benar-benar. Karena ada beberapa hal yang sebenarnya yang beliau maksudkan belum tentu sama perspektifnya sama teman-teman. Jadi kalau saya mau ngomong gini, bahasa buminya, bahwa setiap orang itu ya kan untuk menjadi kehidupan yang lebih baik, ya dia harus berjuang lebih. Ya, nah, tetapi yang menjadi masalah adalah pada saat sistem keuangan dalam investasi tersebut diisi orang-orang yang lebih serakah. Terlalu serakah. Terlalu serakah. Kalau misalnya, lebih serakah aja enggak apa-apa. kalau terlalu serakah bisa terlalu rusak. serakah. Bisa rusak. Pasti rusak. Pasti rusak posisinya. Masa Joger, oke. Ngerti, nangkap sekarang. Yang kedua sama begini. Yang saya pelajari sekian tahun ya, ketemu sama beberapa orang yang entah deposan saya di Atau BPR gini, Kas. karena Anda kan di bidang bank ya. Ya, Sebetulnya orang yang sampai punya tabungan, itu pasti orang itu serakah. pasti. Pasti, ya nak? Betul. Tapi dia kemudian jadi lebih serakah ketika lebih banyak uangnya. Lalu dia biasanya kalau mengendapnya lama, dia depositokan tabungannya. Toh. Ya, Ya nak? betul. Nah, tabungan ini lalu jadi deposito. Nah, deposito itu kalau ditaruh di bank apa? Apa bank ecek-ecek atau ke bank yang sebaik bank Anda? Ya, pasti sebaik bank saya BPR Kas. Oke. Oke, jadi itu sebenarnya kalau dulu saya memberikan penyesatan ke jalan yang benar di Jakarta, di PPM Jakarta itu kan marah itu ketika saya mengatakan serakah itu baik. Itu keempat kalinya saya memberikan seminar di sana. Betulnya itu penyesatan ke jalan yang benar lah. Jadi apa yang terjadi, itu yang biasanya ngefan ke saya, seorang dokter, bangkit dia. Pak Joger jangan main-main, dia bilang. Ini kita ini bukan orang-orang goblok semua di sini. Kenapa kok Bapak dulu mengatakan serakah itu tidak baik, sekarang kok Bapak mengatakan serakah itu baik? Lalu saya sampaikan, maaf ya, lain bulu, lain barang. Lain dulu, lain pula sekarang. Dulu saya menyangka diri saya tidak serakah. Akhirnya saya menyadari bahwa saya Tapi setelah serakah. ini maaf Bapak sudah ikut seminar saya berapa kali, saya tanya. Ini keempat kalinya dia bilang, wah Pak 3 kali aja sudah serakah. Apalagi sampai 4 kali ikut penyesatan ke jalan yang benar. Yang versi saya yang ngawur lagi. Ya nak? Iya. Lalu Bapak kira-kira mengundang saya, kalian mengundang saya karena saya punya pikiran yang sama atau berbeda? Berbeda. Ya tentu saja, makanya jangan marah ketika saya menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan pendapat saya sebelumnya. Ya nak? Oke, next. Kayak tadi Mr. Joger bilang, pada saat orang sudah contoh, dia nabung deposito di BPR Kas. Oke. Pertama mungkin dia lihat bunga, interestnya. Oke. Tapi kemudian akhirnya terjadilah hubungan yang namanya kedekatan emosional. Oh hebat. Nah, kalau kita ngomong kedekatan Marketing, melalui marketing. yes. Ya. Kalau kita ngomong kedekatan emosional, kadangkala rasionalitas kita itu kalah. Memang yang saya lihat. Itu yang dituju oleh para marketer yang tidak benar. Itu yang saya lihat. Jadi kalau kita ngomong dunia investasi, seringkali yang menggerakkan kita memilih sebuah produk, kadangkala bukan terkait return of investment-nya. Tapi kadangkala terkait dari kedekatan emosional posisinya. Betul. Dan itu seringkali menyesatkan Di Bali orang terutama. untuk menentukan hal tersebut. Iya. Saya nanya sama Mr. Joger, kalau melihat situasi seperti itu, pendapat Mr. Joger apa? Apanya? Bahwa kadangkala sering orang yang memiliki pendidikan tinggi, dia mengerti tentang dunia investasi, tapi pada saat dia memilih sebuah produk investasi yang menggerakkannya, satu titik tertentu adalah emosinya. Semua juga. Kita tuh kenapa? Kenapa jari kita tuh yang terpanjang tuh yang di tengah? Kita tuh makhluk emosi. Emosional. Coba kita memutuskan sesuatu kan
Senang enggak? Itu dulu. Ya. Suka enggak? Iya. Yang lainnya itu belakangan. Dan diikuti dengan penjelasan-penjelasan. Kalau enggak dapat dalil, pakai dalih gitu loh. Kalau nggak pakai dalil, pakai dalih. Ya. Berarti mesti juga sepakat bahwa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan investasi, salah satunya adalah selain return of investment adalah emosi. Yang mengeluarkan akhirnya menjadi sebuah perilaku atau action. Pertanyaan saya menjadi begini. Berarti penting dong memiliki kecerdasan emosi pada saat memutuskan atau kebijaksanaan nggak bisa bilang kecerdasan emosional pada saat memutuskan untuk memilih sebuah produk untuk berinvestasi. Oh tentu saja ya. Jadi gini, sebetulnya ini kan case by case. Yes. Ya, tidak bisa kita mengatakan semua orang itu. Tapi banyaknya terjadi korban berbagai investasi bodong dan segala. Jangan yang bodong, yang legal aja bisa mendatangkan korban. Nanti kita akan bahas ya. Yes. Yang illegal itu udah banyak aja. Kenapa? Ya karena itu tadi kecerdasan emosinya nggak ada menurut saya gitu loh pada saat dia memutuskannya. Ya itu jelas itu jelas. Memang kita harus terima sebagai salah satu hipotese bahwa ada orang-orang yang kayak begitu. Artinya dia tuh mengalir, diseret oleh emosinya untuk itu. Itu biasanya marketing yang bermaksud menipu orang. Makanya biasanya pasti tinggi, yieldnya tinggi, dan kemudian dibaik-baikin, harus dibaik-baikin ya dah. Kemudian juga diberi janji-janji macam-macam. Nah cuma kalau kami, saya ngomong kami ya sekarang, terpaksa kami itu bukan itu. Kami uangnya kan ada di mana-mana. Di samping supaya jangan di satu keranjang, juga supaya katanya nasionalis gitu loh. Dan uang saya kan banyak. Ya. Kalau ada yang dibayar di sini ya diam di sini uangnya. Tapi yang separuhnya misalnya itu dibayar kadang di luar negeri. Diparkir di luar. Iya. Waktu dulu. Iya. Kemudian karena panggilan nasionalis. Bukan. Kemudian ke Indonesia. Saya dulu kan enggak tahu ada aturan yang menyatakan bahwa kalau bawa uang berapa lebih itu dari 10.000 itu harus lapor. Di sini kan enggak pernah ada yang tanya. Saya bawa uang koper-koperan itu kalau waktu Mas Arman. Berarti dulu nggak ada transfer ya, bawa aja koper-koper. Sebagian tidak transfer tapi bawa. Nah, di sini saya tidak ditanya, bukan karena saya tahu lalu melanggar, tidak. Ya, di sana kan declare tapi. Tapi karena ada kan gede baru masuk. Ya. Kalau bawa uang sekian, declare. Saya declare. Terutama di Australia ini, kan waktu itu Mas Arman kuliah. Dan saya tidak mau dia putus kuliah. Dan saya menaruh uang, ya pelan-pelan di samping sisa-sisa ekspor itu balik ke sana. Kemudian bawa dari sini lagi. Ya, dalam bentuk dolar. Nah, tapi apa yang terjadi? Mereka bingung yang di sana. Kamu bawa uang banyak. Kamu bawa gini kok cash gini apa bagaimana? Kamu enggak ditanya waktu di Indonesia enggak. 3 kali itu saya bawa tuh. Ya, artinya posisinya balik lagi. Saya tetap akan kejar posisinya. Pada saat akhirnya Mr. Joge menentukan, tadi Mr. Joge udah sepakat satu sama saya bahwa satu yang menggerakkan seseorang berinvestasi. Itu kan gini. Emosi. Kedua posisi. Itu tidak bisa mengatakan bahwa itu kan bisa nanti komposisinya itu bisa berbeda. Oke. Seperti saya dengan Anda. Kira-kira saya kan tidak kenal Anda. Dulu saya tidak kenal Anda. Ya, dulu. Tapi kenal. kemudian perkenalannya melalui apa? Ya, pertemuan. Saya lalu Anda baik ke saya atau? Iya. Lalu Anda juga ikut sosial. Iya. Nah, itu bagi saya credit point. Yes. Oh, berarti orang ini tidak memikirkan diri sendiri saja. Okay. Itu bagi saya credit point. Yes. Ya, nah. As a person. Iya. Not the product. Oh, akhirnya produk kan dilupakan. Itu dia yang saya mau bicara sama Iya. Itu dia yang saya Produk mau bicara. Produk itu kan sarana. Iya. Bukan tujuan. Ya enggak? Tapi kan harusnya tetap Loh, you ngasihin saya bunga apakah melebihi yang lain kan enggak? Tidak. Makanya. Tidak. Makanya. Kalau taruh di tempat BPR saya tidak. Ya makanya. LPS.
Ya, yang saya mau tanya begini, sudah mulai panas, Iya. Mas Robot. Silakan ambil kopinya, sudah mulai panas. Iya. Ya. Saya dapat informasi bahwa Mr. Jogger, ya tadi Mr. Jogger bilang bahwa ya kalau saya berinvestasi, saya nggak akan naruh di satu tempat saja, naruh di berbagai tempat. Salah Satunya di tempat saya pasti. salah satu cara saya memilih. Iya. Ya. Salah satunya di BPRKAS Indonesia. Tapi ada juga beberapa tempat atau basket lain yang Mr. Jogger taruh. Dan saya dengar nominalnya fantastis. Ratusan M. Oke? Nah, ntar Mr. Jogger bisa jawab nih teman-teman sahabat seruput. Jadi Mr. Jogger ini ada naruh beberapa dana beliau, ya kan, berinvestasi di sebuah tempat, lembaga. Di beberapa tempat. Ya, di Lembaga. salah satu tempat yang lumayan gede. Yang lain juga gede. Oh gede, termasuk tempat saya gede. Enggak, kalau tempat you kan you tidak Bagi bisa saya nampung gede, lebih. bagi Mr. Jogger kecil. Enggak, bagi you kan sebetulnya you tidak membutuhkan dana besar toh. Oh saya butuh lah. Mana buktinya you tidak datang minta. Enggak ada minta. Malu mintanya. Oh sebenarnya. gitu. Ya balik lagi, dia berusaha mengalihkan saya. Jadi saya harus tetap kembali lagi Oh, ke gitu. relnya. Ya kan? Ratusan M Mr. Jogger taruh di sebuah lembaga investasi. Dan saya dengar sampai hari ini ujungnya bukan yield yang didapat, problem yang didapat. Masalah. Cerita Mr. Jogger, pada saat Mr. Jogger mempercayakan hal tersebut karena didorong oleh yield dan emotion kepada orangnya, kan tadi Mr. Jogger udah kena jebakan saya tuh. Produk nanti, ya belakangan bikin orang di depan. Ya itu gini-gini. Nah, terjadi potong Iya, dulu. iya, Ya. iya. Ceritain dong ke kita, apa sih ya waktu itu yang mendasarkan seorang Mr. Jogger dan keluar kami dan Mr. Jogger. Ya kan akhirnya oke, kita putuskan kita taruh di sana sekian ratus M, ya kan? Dan ujungnya akhirnya not yield yang didapat tapi problem yang didapat. Apa sih hari itu ceritanya Mr. Jogger? Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang institusi lain, kita berbicara tentang Jogger ini. Yes. Jogger ini kan saya memang Mr. Jogger, tapi kan ada Ibu Jogger. Ya. Nah, saya itu sangat kurang tertarik dengan urusan uang. Ada karena udah punya menteri keuangan. Nah, udah punya jadi menteri sebetulnya keuangan. you mau Permission tahu approval. bahwa ketika, nah ini saya sebut nama ya, Oke. sebut nama inilah. Yang ketika dia, kalau setiap dia pindah dari bank satu ke bank yang lain, maka bank yang terbaik itu pindah juga. Oke. Artinya dananya Mr. Jogger dan keluarga ikut. Iya. Oke. Terus? Nah, apa yang terjadi? Nah, waktu dia ditawari pindah ke ISL, Indosuria Life, ini saya sebutkan saja karena tidak ada Surya ISL. ya, Indosuria Life. Oke. Jadi bukan KSP-nya. Oke. Saya malah tidak tahu tentang KSP itu. Oke. Saya malah tidak tahu tentang Indosuria Life itu tidak tahu juga. Tidak tahu Indosuria Apa KSP itu? nggak Tapi tahu. yang saya tahu kan itu. Oke. Nah, inilah yang akhirnya karena dia ditawari, sempat saya tanya kenapa kok pindah? Oh, dengan segala alasan orangnya baik yang ngajak pindah, biasanya baik. Cuma saya kan enggak ngomong waktu itu bahwa saya curiga. Cuma lama-lama karena jumlah uang kan besar. Kalau lu bilang ratusan juta, itu 200-an juta. 200. Juta itu artinya miliar. Iya, saya tahu Mr. Ya. Jogger. Jadi 200 eman ya. Oke. Nah, ember lah. Nah, apa yang terjadi? Nah, saya sempat tanya, ini kenapa? Buat apa pindah-pindah terus uangnya itu? Ya kan sebetulnya tersembunyinya, kalau dia tidak pindah, masa dia dikasih kedudukan yang bagus di sana? Kan tidak mungkin. Nah, akhirnya sudah. Dia tetap berusaha melalui ibu juga. Jarang, kalau saya kan memang tidak jauh hubungannya. Lebih dekat kan ibu. Ya enggak? Nah, cuma terjadilah. Karena memang baik orangnya. Sampai sekarang juga baik gitu loh. Atau gini, Jak, ini kebetulan ada undangan dari Metro TV. Ini teman-teman Garing juga mau ketemu di sana rame-rame, keluarga juga di Jakarta mau ketemu saya. Bisa enggak
pertemukan saya dengan Ownernya ISL. yang bukan owner, direktur yang merekrut you, kemudian yang punya juga. Oh bisa Pak Joger. Oh, bahkan waktu itu disebutkan Pak Effendi Surya almarhum. Oke. Saya tidak tahu siapa itu, yang Surya-Surya banyak. Cuma saya bilang, biasanya saya kalau mau urusan, apalagi urusannya sedikit lebih dari 1 juta, itu kan habis ketemu harus orangnya. Nah, saya bilang, ketemukan saya. Ya, dijanjikanlah ketemu. Tapi apa yang terjadi, setelah saya pulang dari Jakarta, semua orang lain ketemu saya, lalu baru saya tanya, loh, bos kamu apa ada gini-gini? Waduh, saya kok sudah merasa kurang enak ya. Waduh, ini kalau gini repot nih, lebih baik jangan dah, saya bilang. Buat apa naruh uang di sana, orang udah enggak apa-apa. Saya kan enggak tertarik pada yield yang lebih tinggi. Benar, saya tuh enggak pernah tertarik oleh angka, tapi kualitas. Membuat sebuah surat pernyataan. Akhirnya dibuatlah surat itu. Nah makanya saya kemudian merasa, karena sudah diawasin OJK, lalu apa lagi yang harus saya minta jaminan? Ya nah, diawasin OJK itu. Kalau tidak diawasin OJK, masa saya? Ya nggak mungkin posisinya. Nah jadi belakangan ini, kan mereka sudah berusaha membaikin saya, tapi karena kebaikan itu hanya kepada saya seorang dan tidak sungguh-sungguh baik, itu saya tolak. Itu sempat ditawarin. Indosuria Live itu sempat ditawarin kepada saya. Mereka datang, direksi semua datang, tapi kecuali si Henry Surya yang pemegang saham pengendali dan si Kreten Suryanaga sudah mengundurkan diri. Lalu muncullah Pak Luki Siagian ya? Siahaan. Dia yang itu. Ya tapi baik sekali sama saya, ditawarin lah. Pak, ini perlu penyelamatan. Bapak aja yang ngambil. Kalau Bapak ngambil ini 400 juta saja. Juta itu miliar ya. 400 juta saja. Ya saya kan bingung, kenapa? Pak, ini harus diselamatkan Pak. Ini berharga Pak. Kan gitulah ngomong. Lalu saya bilang, waduh saya kan nggak ngerti tentang asuransi. Urusan saya banyak di sini. Nggak begitu. Tapi kemudian datang lagi. Turun dari 200 juta. Artinya 200 M. Nah saya telepon Pak Jaya Suprana, kakak saya. Kak Jaya ini ada gini-gini. Dimarah saya. Untuk apa? Mereka aja yang ngerti kok sudah gagal, kok kita lagi yang benar juga toh. Nah mulailah saya dihubungi belakangan. Tapi yang saya heran, kan 200 juta itu saya enggak mau. Tapi kemudian tiba-tiba ada berita bahwa ada investor berminat mengambil dengan harga 60 M. Itu turun jauh. Tapi kok gembira gitu loh. Jadi kok reaksinya itu gembira ditawar 60. Gembira. Joger 100. Enggak 200. Oke. Jadi saya bingung. Jadi saya mulai tahu bahwa mereka tidak benar-benar berniat baik dengan saya. Jadi mau menggoblok-goblokin saya yang goblok ini gitu loh. Mau 2 kali dijatuhin ya? Pokoknya. Nah lalu saya bilang, waduh ini kayak apa? Makanya saya mulai tidak percaya ya. Tadinya kan masih percaya lah pada iktikat mereka atau niat baik mereka. Tapi kemudian berkembang, bolak-balik sampai belek ya nah. Saya sempat mau ditawarin tanah, tapi kan itu menyelamatkan saya. Saya bilang kalau ini memang bisa diselesaikan, selesaikanlah untuk supaya semua dapat kebaikan ini. Jangan saya saja. Tapi balik lagi Mr. Joger. Anggaplah itu sudah kejadian. Ya. Banyak orang pasca kejadian, seringkali, itu yang saya bilang Mr. Joger itu saya kasih 4 jempol. Seringkali yang ada secara psikologis mental, sakit, ujungnya ke badan. Ini jangan-jangan saya sedang sakit nggak? Enggak, kalau sakit nggak ketemu kita di dalam ruang ini gitu Mr. ya? Joger, di dalam acara ini. Ya. Karena beberapa deposan saya ada Mr. Joger. Jadi dia sama kayak Mr. Joger, dia nggak naruh dana hanya di saya. Dia naruh juga di BPR, ya kan.
Dia juga ada naruh di beberapa tempat koperasi lah, LPD, banyak. LPD yang banyak, Iya. susah di Bali loh. Kita ngomong LPD itu Triliunan loh teman-teman tuh. sahabat seruput, kalau di Bali itu ada namanya lembaga pembiayaan desa, itu di bawah desa. Perkreditan ya? Enggak, pembiayaan desa. Pembiayaan yang, desa. Yang di situ untuk ya kan mengempowering atau membuat komunitas dalam desa tersebut dapat melakukan kegiatan entrepreneurship. Nah, deposan-deposan saya itu bisa joget. Sampai akhirnya ada satu orang, saya nggak sebut nama, stroke. Iya. Karena dia naruh di lembaga keuangan yang dia tahu sebenarnya lembaga keuangan itu dijamin oleh LPS. Jadi teman-teman, ini sebuah edukasi, kalau naruh di lembaga keuangan yang di bawah OJK, yaitu bank atau BPR, selalu ingat per satu nama 2 miliar, kemudian harus di bawah suku bunga yang ditetapkan oleh LPS. Kalau hari ini ngomong LPS 6,75 mesti joget. Nah, kembali ke case yang tadi saya cerita, dia naruh sampai kurang lebih 25 sampai 50 M di sebuah lembaga keuangan. Iya. Yang dia sadar benar bahwa ini kalau lebih dari 2 M nggak dijamin loh. Iya. Dan ujungnya karena kedekatan emosional dengan marketing Dibaik-baikin. dibaik-baik Iya. dan akhirnya hilang karena lembaga keuangan tersebut ditutup oleh OJK. Karena fraud dan lain oleh pengurusnya. Nah, ini yang saya pertanyakan. Kalau secara fisika, energi itu tidak pernah hilang. Oke. Dia hanya berpindah. Makanya tugas dari OJK, tugas dari negara ini adalah menyelidiki dengan kepastian kemana energi kemerdekaan uang itu pergi. Sekarang lagi proses nih. Iya. Balik lagi sekarang. Impact-nya kan adalah kembali kepada investornya. Kalau dia nggak kuat secara mental, terus ada juga itu uang adalah harapan dia untuk pensiun dan segala macam, habis sakit kemudian stroke. Nah kita sekarang ya lagi stroke nih situasinya. Nah yang saya mau belajar tuh dari Mr. Joget pasca kejadian 200 M itu banyak Mr. Joget, nolnya banyak itu ke belakang 11 Kita itu ngomong nolnya 200 juta posisinya aja. ya 200 juta. Kita kecilin. Supaya jangan terlalu mengagetkan diri kita sendiri. Pasca situasi itu, gimana sih seorang Mr. Joget dan kami, ya kan, melihat kejadian itu dan menghadapi itu tuh seperti apa sehingga akhirnya tetap ya. 5 tahun lalu saya ketemu Mr. Joget dan hari ini sama, bahkan bajunya aja sama. Sengaja nih. Ya kan, sengaja nih. Ya. Apa sih yang bisa bikin? Nah ini kemungkinan ada, ini kan waktu saya diundang ke Mabes Polri. Ya kan saya datang. Dan belakangan kita atas nasihat beberapa senior saya, atau orang-orang yang lebih paham, sebaiknya mengambil jalur hukum. Karena kesadaran saja tidak mungkin diharapkan dari oknum-oknum yang sudah kacau pikirannya. Itu oknum-oknum di OJK dan oknum-oknum di ini perusahaan ini gitu loh, ISL itu gitu loh. Itu kan bagian dari ekspresi Mr. Joget, ya kan, untuk mengambil tindakan-tindakan yang memang diperlukan. Ya. Tapi pada saat melakukan hal tersebut, yang lebih penting kan adalah kejernihan hati, pikiran, dan situasi ini dan menerima. Paling penting menerima dulu di depan apapun yang terjadi dalam hidup Menerima kita. sebagai kenyataan. Iya, kan tadi Mr. Joget udah mulai dari sana. Bagaimana caranya Mr. Joget? Nggak gampang loh itu, per 1 juta 2 juta rupiah sih bisa. Kalau jadi saya dari sudut pandang itu saya sebenarnya mau belajar gitu loh. Ya gitu, tidak perlu belajar. Karena ini mengandung filosofi. Filosofi itu kan tidak bisa diajarkan. Tapi sangat amat bisa dipelajari kalau Anda mau. Ya. Anda mau belajar. Oke, jadi begini. Saya selalu melihat sesuatu itu tidak dari kuantitatifnya saja. Tapi kualitasnya. Kualitasnya. Jadi ini kan sebetulnya titipan saja. Ya nak? Yang namanya uang ini kan titipan. Dan uang itu apa? Ada gunanya kalau Anda tidak pakai. Nggak ada. Makanya, itu kan yang uang-uang yang sekarang ada di bank-bank atau di mana lah, di luar negeri, di dalam negeri, di kampung, di luar kampung, di BPR, orang baik, lebih baik gitu. Itu sebetulnya uang ketakutan. Ketakutan inilah yang membuat orang jadi serakah. Tapi nanti kalau orang yang sudah serakah ini, biasanya kalau dia lepas kontrol, dia menjadi terlalu serakah.
Lalu dia menghalalkan segala cara, melogiskan segala cara, dan melegalkan segala cara. Artinya objeknya yang kita sebut tadi uang, dari sudut pandang seorang Mr. Joget pada saat menghadapi masalah yang tadi yang 200 M-an, menerima itu bahwa ya udah tuh juga itu cuma titipan. Iya. Tapi nanti kalau memang itu dititipkan kita, pasti kembali ke kita. Tapi apakah benar itu pantas dan perlu untuk kita? Jangan-jangan gara-gara kita punya uang banyak jadi sombong. Oke. Jadi kurang ajar. Oke. Jadi tukang bikin susah orang. Itu loh. Jadi disyukurin aja lah. Nah ini sekarang untung ada orang yang dengan begitu cara aja hebat sekali, lalu kita punya uang yang mungkin sudah dianggap terlalu banyak oleh orang-orang tertentu, sekarang dipegang oleh energi kemerdekaannya. Yang saya tidak setuju adalah kalau mereka memanfaatkan uang itu untuk menyuap para pejabat. Nah inilah perlunya supaya pemerintah itu kan sebetulnya kita percaya untuk mencegah adanya apa? Situasi homo homini lupus. Jadi manusia menjadi serigala bagi sesama manusia. Ini yang perlu dicegah. Dari pengalaman perjalanan investasi Mr. Joget terkait uang 200 M itu, manusiawi dong punya rasa kecewa, Ya, ya kan? ya. Bagaimana mengelola kekecewaan tersebut? Begini loh, kalau saya melihat, saya kan waktu di Bareskrim di Jakarta, itu yang menginterview saya tuh heran. Dia bilang, Pak Joget, Bapak tuh kok begini tenang? Saya belum pernah melihat orang begini tenang, padahal uangnya yang dirusak, itu yang sedang rusak ini jumlahnya tidak sedikit. Iya, kalau Iya. saya pribadi aja itu besar sekali 200 miliar. Lalu saya malah bertanya balik kepada yang Memeriksa. Pak Wahyu, baik sekali orangnya. Datang dia kemari juga, karena dia bikin daripada saya repot, dia yang datang kemari, kemudian dari OJK juga datang kemari. Itu yang tahu. Nah, tapi waktu itu saya malah bilang, Mas, seharusnya saya bagaimana? Apa harus saya mencak-mencak lalu ngantemin orang, kemudian bunuh orang atau bunuh diri? Ya kan enggak. Ini kan keadaan sudah buruk. Kenapa harus saya tambah lagi menjadi lebih buruk dengan sikap yang buruk gitu loh. Itu kalau saya loh. Dulu dia heran. Nah udah, sama heran-herannya saya bilang, saya malah heran kenapa orang mau sampai kena stroke itu. Padahal sudah susah. Sudah dibikin susah orang, kok tambah bikin susah diri sendiri dengan memikirkan hal-hal yang tidak bisa terpecahkan oleh kita gitu loh. Makanya saya mempercayakan ini ya kepada yang mengerucut. Karena saya banyak yang kepingin jadi lawyer, kita kan banyak gitu loh. Iya. Tapi akhirnya ada salah satu yang saya bilang, Bang Saur ini, Bang Saur Siagian ini. Nah saya datengin dia. Dan cukup lama itu, karena mungkin misalnya saya itu suka membela diri yang tidak benar gitu loh. Nah, Akhirnya karena kok agak lama gitu, berapa kali pertemuan itu, akhirnya saya tanya, Bang Saur, kalau Anda percaya saya itu tidak pantas, tidak perlu dibela, jangan bela saya. Tapi kalau memang pantas dan perlu dibela, tolong bela. Mau nggak bela? Akhirnya pendek ceritanya. Mau dia. Nah makanya sekarang dalam proses, ini katanya 11 lawyer yang ikut. Jadi kolaborasi. Iya, dan lumayan cepat karena katanya orang lain lambat. Ini sekarang sudah masuk ke apa ini? Sudah masuk ke penyidikan. Jadi saya kan nggak ngerti ya gitu-gitu. Tapi datang tuh kapan tuh dari OJK kan sok-sok jago itu. Nggak benar saya bilang sok jago karena memanggil saya. Ya salah alamat. Orang saya dulu memberikan pembekalan kepada mereka. Ojo dumeh kok. Jangan mentang-mentang. Siapa kamu kok manggil saya? Itu harusnya mengundang Om. Saya kasih surat itu. OJK-nya. Saya bilang saya sedih sekali. Ini keadaan kok masih belum berubah-berubah. Mentalnya itu belum berubah. Mentolnya lagi nggak berubah. Gitu.
Beda antara memanggil dan mengundang. Oke, Aduh. artinya kan sebenarnya tidak gampang ya menjadi diri seperti Mr. Jogger untuk Nah, menjadi diri saya aja sudah susah, apalagi menjadi diri Anda. Saya tidak bisa. iya, artinya untuk mempelajari bahwa untuk mengelola Tapi gini, kekecewaan itu sebetulnya kan saya membagi faktor dalam dan faktor luar. oke. Faktor luar tuh jangan kita yang atur. Itu banyak yang nggak bisa kita atur. Ya, betul. Makanya sepakat. aturlah faktor dalam kita. Apa itu? Niat kita, keyakinan kita, tujuan kita, kemauan kita. Itulah yang diatur. Sikapilah faktor luar itu atau kenyataan seluruh gabungan antara faktor luar dan faktor dalam ini secara baik, jujur, ramah, rajin, bertanggung jawab. Kemudian berimajinasi, berinisiatif, berani, bersyukur, bermanfaat, tekun, dan tahu diri. Itulah yang nanti membuat Oke. kita itu tidak perlu terseret ke sana kemari. Sekarang pertanyaannya yang terakhir untuk episode ini. Ya. Ngelihat ke depan nih Mr. Jogger. Eh. Ya. Saya yakin selama Mr. Jogger dan keluarga besar Mr. Jogger, saya udah nangkap point of view tentang uang dan tetap masih bisa memproduksi, bekerja, mencari uang. Saya udah lama tidak cari uang. Uang yang nyari saya. Uang yang nyari Mr. Jogger. Ya kan? Akan bisalah untuk nanti mengumpulkan kembali atau bisalah nanti dititipkan kata Mr. Jogger. Dengan Dipercayakan. kepantasannya, ya kan, dipercayakan. Tapi kalau ke depan, ya kan, ada momen lagi untuk melakukan investasi, ya, di bidang keuangan. Kalau tanah kan nggak hilang, dipanasin matahari bisa naik terus harganya. Belum tentu. Oh, tergantung lokasi yang dipilih, ya kan. Tapi kalau dalam produk lembaga keuangan, ya, ada rasa kapok nggak sih? Sebetulnya kita itu kan banyak hal yang menyebabkan kita itu bosen. Ya, karena apa? Ending-endingnya itu UUD semua. Ya, padahal kita sendiri kan tidak terlalu menaruh nilai yang berlebihan kepada uang. Uang itu sekedar alat kok. Iya. Ya, nak. Dan seperti tadi baunya agak filosofis, titipan. Ya, nak. Jangankan uang. Jiwa kita kan juga titipan. Ya kapok nggak sih nanti? Kapok sih kapok. Kapok dengan Ya, saya mau tahu sebenarnya. kapok memakai cara yang sama. Iya. Pakailah cara yang Iya, berbeda. itu yang saya mau dengar dari Itu. Pakai dapat ya itu saja kok. Tapi hidup ini kan ada berkelanjutan. Ya. Mau ngapain? Iya. Lalu mau kemana? Ya. Artinya sahabat seruput penting banget. Selama masih hidup kan kita akan terus berusaha untuk menjadi manusia lebih baik, entah dari diri, kualitas, kemampuan, ataupun secara kesejahteraan. Kalau kita ngomong kesejahteraan berarti berhubungan dengan uang. Kalau ngomong dengan uang, parameter orang memandang uang berbeda-beda. Dan tadi Mr. Jogger bilang ya uang bagi kami ya hanya sebuah alat posisinya, bukan tujuan posisinya. Jadi ya kalau dia ngomong bicara pada tahap tertentu memang dia tujuan. Ya, nah. iya, setelah kita Tapi jangka panjang jadi alat. dalam kehidupan selanjutnya itu dia hanya sekedar alat. Nah, kalau kita ngomong sekedar alat posisinya kan seberapa mampu Nah, kita. mumpung kita main di kata alat, jangan sampai uang memperalat kita. Ya. Itu saja. Jadi masalah dan apalagi kemudian jahat. uang menjadi kemudian kita bunuh orang atau bunuh diri itu karena orang sakit itu kan sebenarnya rencana bunuh diri pelan-pelan. Nah, tapi dari ujung dari itu semua ya itu tadi balik lagi ke diri kita. Kalau kita bisa jernih melihat situasi dan kondisinya terkait investasi yang mau kita pilih, ya kan, penting banget dengan memiliki kecerdasan emosional terkait keuangan. Penting banget. Kemudian kalau yang udah kejadian dan terjadi problem terkait investasinya, penting banget juga untuk mengelola ekspektasi. Kalau menurut saya pribadi, ekspektasi apa? Akan hasil bahwa apakah masalah ini dapat selesai dengan baik dan uang kita kembali atau enggak? Kalau enggak kembali posisinya,
adalah bagaimana kita menyikapi situasi itu. Jangan sampai yang tadi dibilang oleh Mr. Joget. Udah terjadi masalah, akhirnya malah kita menciptakan masalah itu kena ke dalam diri kita sendiri. Untuk apa? Karena akhirnya ujungnya itu tadi rugi dong. Nah, Kita sampai sakit, stroke atau apa ujungnya kita ini yang bagus, ini bukan promosi ya. Pegadaian tuh banyak disangka itu dia punya semboyan itu dari saya. Saya udah bilang, bukan, itu mereka punya sendiri dan bagus. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke, thank you banget Mr. Joger untuk hari ini waktu dan kesempatan untuk berbagi di acara Ngopi Seru. Ya, keluarga besar Ngopi Seru beserta BPRK selalu mendoakan yang terbaik untuk Mr. Joger. Selalu jadi inspirasi untuk generasi muda Indonesia ke depannya dan selalu tetap semangat. Jadi saya ada pesan untuk seperti Pak Rio ini, saya lihat orangnya kan cerdas, kemudian dia bijaksana. Dan sebenarnya Anda perlu tahu, yang disebut terbaik itu bukan maksimal. Dan juga bukan minimal, tapi optimal. Tos dulu dong, Merdeka. Merdeka. Eh. Bye.